Hanci terpana mendengar Xiaoyan berkata seperti itu. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada adik kecil Xiaoyan. Tolong beritahu kami jika ada sesuatu yang Anda minta. Xiaoyan merenung sejenak sebelum berbicara. Saya membutuhkan beberapa bahan obat. Luka di dalam tubuhku belum sembuh total. Selama 3 hari ini, saya harus memulihkan diri ke kondisi puncak saya. Oh, saudara Xiaoyan masih terluka. Hanci dan yang lainnya terkejut. Pendapat mereka tentang Xiaoyan sekali lagi dinaikkan secara signifikan. Mampu dengan mudah menghindari serangan Hantian dalam kondisi terluka. Tampaknya evaluasi tersembunyi mereka terhadapnya agak rendah. Itu bukan masalah. Ini adalah alkemis utama dari klan Han. Jugan, dia adalah alkemis tingkat kelima. Izinkan penatua ini untuk membantu melihat Anda. Pasti bisa membantu luka-lukamu. Tatapan Hanci beralih ke pria tua yang tampak acuh tak acuh di sampingnya. Orang ini berambut putih dan berjanggut. Mengenakan jubah alkemis dengan lencana kuali obat di dadanya. Di kuali obat ada 5 riak cerah yang sangat mencolok. Jugan ini baru saja mencapai kelas dohuang. Kekuatan seperti itu tidak berarti apa-apa bagi klan Han. Status alkemis tingkat 5-nya menyebabkan dia memiliki posisi yang sangat tinggi di klan Han. Jugan akhirnya membuka matanya perlahan setelah mendengar kata-kata Hanci. Melirik Xiaoyan sebelum berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Datang dan biarkan aku yang dulu untuk melihatnya. Ekspresi aneh melintas di wajah Xiaoyan mendengar ini. Xiaoyan berada di level menengah ke atas dari level 6 alkemis. Orang tua di seberangnya paling banyak adalah alkemis tingkat 5. Namun orang tua ini berani mengatakan kata-kata seperti itu padanya. Xiaoyan tersenyum memikirkan ini di dalam hatinya. Dia perlahan berjalan ke depan dan menyerahkan tangannya ke Jugan. Jugan bahkan tidak berdiri. Dia hanya duduk di kursi dan melirik Xiaoyan. Tangan keriputnya ditempatkan di tangan Xiaoyan dan kekuatan spiritual segera ditransmisikan ke tubuh Xiaoyan. Kekuatan spiritual Jugan baru saja memasuki tubuh Xiaoyan saat persepsi spiritualnya tiba-tiba berubah. Kepala binatang tak terlihat yang terbentuk dari nyala api muncul di dalam tubuh Xiaoyan. Dengan keras meraung pada kekuatan spiritual milik Jugan. Kekuatan spiritual yang mengejutkan meletus seperti gunung berapi. Di bawah kekuatan spiritual yang kuat itu, kekuatan spiritual milik Jugan muncul seperti binatang buas yang telah bertemu dengan harimau. Raja Gunung, Jugan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba mengungkapkan keterkejutan di wajahnya. Dia membuang tangan Xiaoyan seolah-olah dia tersengat listrik. Kursinya hancur dan tubuhnya juga buru-buru mundur dengan beberapa langkah. Memandang Xiaoyan seolah-olah telah melihat hantu dan berbicara dengan suara bergetar. Kamu. Jugan merasakan binatang yang muncul di tubuh Xiaoyan sebelumnya. Terbentuk dari nyala api yang sangat menakutkan. Bagian dalam nyala api menyembunyikan kekuatan spiritual yang menakutkan. Yang 10 hingga 100 kali lebih kuat darinya. Jugan yakin bahwa kekuatan spiritual yang sangat besar adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa alkemis tingkat ke-6. Pemuda di depannya ini berusia sekitar 20 tahun. Apakah mungkin dia juga seorang alkemis? Terlebih lagi, tingkat pemuda ini pasti lebih tinggi dari miliknya. Jugan, ada apa? Ketakutan dari Jugan menyebabkan Hanci di sampingnya terkejut. Buru-buru bertanya, tidak apa-apa. Xiaoyan tersenyum. Dia mengambil selembar kertas putih dari meja dan menulis beberapa bahan obat yang dia butuhkan. Setelah itu, dia menjentikan jarinya dan kertas putih itu terbang ke Jugan. Tolong bantu mengumpulkan semua bahan obat yang saya butuhkan ini. Menjadi alkemis tingkat 5, Anda harus menyadari kekuatan obat dari beberapa bahan dengan baik. Mintalah seseorang untuk memberikannya kepada saya setelah Anda selesai. Kata-kata Xiaoyan tidak sopan, penuh dengan nada memerintah. Ini menyebabkan Hanci dan yang lainnya tersenyum pahit. Jugan ini bukanlah seseorang dari klan Han. Terlebih lagi, klan Han telah menghabiskan banyak upaya untuk mengundangnya menjadi alkemis utama mereka. Saat Hanci bersiap untuk mengatakan sesuatu menengahi, Jugan segera menerima kertas putih itu. Setelah membaca 10 lebih bahan obat yang tertulis di atasnya, keterkejutan di matanya semakin padat. Dengan penglihatannya, ramuan obat ini hanya akan digunakan saat memurnikan beberapa pil obat tingkat tinggi. Anda, Tuan, saya akan memilih ramuan obat yang kekuatan obatnya paling awet. Jugan dengan hati-hati mengambil kertas putih itu. Buru-buru menangkupkan kedua tangannya. Sekarang dia yakin bahwa pemuda di depannya ini pasti seorang alkemis. Selain itu, tingkatan pemuda ini lebih tinggi darinya. Setelah memverifikasi ini, badai melonjak di dalam hati Jugan. Kebanyakan alkemis memiliki hubungan guru-murid. Dengan bisa merawat alkemis muda tingkat tinggi, kemungkinan guru Xiaoyan bukanlah orang yang tidak dikenal.
Setelah melihat sikap sopan Jugan, Hanci dan yang lainnya, yang ingin membantu memberikan kata-kata yang baik untuk Xiaoyan sebelumnya, segera mengungkapkan ekspresi yang membosankan. Mengapa orang tua yang biasanya angkuh ini berubah karakter hari ini? Han Yue dan Hansu tertawa ketika melihat ekspresi membosankan semua orang. Keduanya menyadari bahwa Xiaoyan juga memiliki status alkemis. Sepertinya sesuatu yang tidak mereka sadari telah terjadi ketika Xiaoyan dan Jugan melakukan kontak sebelumnya. Karena interaksi itulah yang menyebabkan Jugan yang biasanya angkuh menjadi seperti ini. Tawa lembut kedua wanita itu juga membangunkan Hanci dan yang lainnya dari keadaan membosankan. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum melirik Xiaoyan dengan makna yang lebih dalam. Pemuda ini sepertinya memiliki aura yang tak terduga. Zuer, bawalah saudara Xiaoyan dan cari kamar untuknya beristirahat. Soal bahan obat harusnya bisa selesai hari ini. Hanci menangani situasinya. Hansu mengangguk. Dia menoleh dan tersenyum manis kepada Xiaoyan sebelum berbicara dengan suara pelan. Kakak Xiaoyan, tolong ikuti aku. Tanpa disadari, cara dia biasa memanggil Xiaoyan menjadi jauh lebih akrab. Xiaoyan tidak mengungkapkan banyak reaksi setelah mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke Hanci dan yang lainnya sebelum berbalik dan mengikuti Hanzu. Ekspresi Hanci berangsur-angsur menjadi serius. Matanya beralih ke Jugan dan bertanya, Tuan Jugan. Tadi, Jugan menghela napas. Tatapannya beralih ke Han Yue. Dia bertanya dengan agak hati-hati, Tuan Xiaoyan ini juga seorang alkemis kan? Han Yue tidak menyembunyikan apapun sehubungan dengan ini. Tangannya yang halus menarik seutas rambut perak di depan dahinya sebelum dengan lembut tertawa. Jutua, ketika aku masih berlatih di Akademi Dalam, Xiaoyan sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat 5. Seluruh aula mengeluarkan suara menghirup udara dingin. Tangan Jugan gemetar sambil membelai janggutnya. Sepertinya Zuer melakukan pelayanan yang bagus kali ini. Dia mengundang dewa yang hebat. Hanci bergumam. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang dengarkan. Beri Xiaoyan perawatan terbaik. Jangan remehkan dia sedikit pun. Setiap anggota klan yang berani menyinggung perasaannya akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Semua anggota klan dengan tergesa-gesa menerima permintaan itu ketika mendengar teriakan keras Hanci. Sejujurnya, Xiaoyan tidak ingin terlibat dengan masalah antara klan Han dan klan Hong kalau bukan karena Hansu dan Han Yue. Setelah mengamati Hong Chen, dia memang memiliki kekuatan yang besar. Orang ini memang memiliki kualifikasi dan modal untuk menjadi sombong. Xiaoyan jelas tentang dendam dan kebaikannya. Jika ada bantuan, dia akan membalasnya. Jika ada dendam, dia juga akan membalasnya. Hansu telah menyelamatkannya, sementara dia merasa agak menyesal kepada Han Yue karena telah mencuri harta karun itu. Yang ceritanya dipotong di Donghua. Karena ini, Xiaoyan tidak akan menolak permintaan mereka mengingat karakternya. Hong Chen, kekuatannya berada di sekitar Dohuang bintang 7. Ini sangat mirip dengan saya, meskipun bakatnya sangat luar biasa. Itu didapat dari dukungan seluruh klan. Meskipun pencapaian Hong Chen ini membuat Xiaoyan terkejut, itu hanya terbatas pada level ini. Dengan kekuatan bertarung Xiaoyan saat ini, kemungkinan hampir tidak ada orang dari kelas yang sama yang bisa mengalahkannya. Setelah menyelesaikan masalah ini dan membalas budi, aku akan meninggalkan tempat ini. Jika memungkinkan, saya harus mencoba menerobos ke kelas Douzong sebelum dimulainya pengumpulan pil. Meskipun ini akan sangat sulit, saya hanya bisa memikirkan cara untuk mendapatkan 3.000 api yang membakar. Dia menantikan pertemuan terbesar di dunia alkemis. Dikabarkan bahwa gurunya pernah berdiri di tempat itu dan akhirnya menjadi Yao Zunjie, yang terkenal di seluruh benua, menjadi murid Yao Lao. Xiaoyan tentu saja tidak ingin mempermalukan nama gurunya di tempat itu. Xiaoyan menekan banyak pikiran di dalam hatinya. Jarinya tiba-tiba mengusap cincin berwarna putih itu sebelum sedikit mengernyit. Sejak Tian Huo Zunjie menyerap jua roh yang ganas, dia tertidur lelap. Jika mantan Dojun ini bangun, kemungkinan besar dia akan sangat membantu. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Botol giok dengan api tak terlihat yang menutupinya muncul. Samar-samar bisa mendengar teriakan menyedihkan yang dikirim dari dalam botol giok. Roh yang sangat lemah perlahan bangkit terbungkus sekelompok api tak terlihat. Akhirnya, itu muncul di depan Xiaoyan. Han Feng sangat lelah setelah dibakar oleh api hati untuk waktu yang lama. Api hati Xiaoyan dapat menyebabkan kerusakan pada roh. Jenis rasa sakit yang membakar yang menyebar dari dalam jiwa merupakan siksaan yang tak tertahankan bagi tubuh spiritual. Apakah kamu sudah cukup menikmatinya? Xiaoyan melirik sosok ilusi Han Feng di depannya sebelum bertanya. Tubuh Han Feng segera bergetar hebat setelah mendengar suara Xiaoyan.
Ada beberapa ketakutan tambahan di mata Xiaoyan. Dia benar-benar menderita nasib yang buruk daripada kematian di bawah pembakaran api hati selama periode waktu ini. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Suara Han Feng sangat lemah sehingga dia hampir sampai pada nafas terakhirnya. Katakan padaku lokasi di mana Aula Jua telah menahan guru. Xiaoyan berbicara dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Kamu ingin menyelamatkan orang tua itu? Apakah Anda berpikir bahwa Aula Jua adalah tempat yang bisa dimasuki siapa saja? Han Feng tertawa setelah mendengar permintaannya. Tawa dingin baru saja terdengar saat Xiaoyan melambaikan tangannya dengan wajah tanpa ekspresi. Api hati yang tersisa di luar tubuh Xiaoyan tiba-tiba dipindahkan. Itu melekat pada tubuh Han Feng. Suara sakit muncul bersamaan dengan jeritan tajam dan gelombang asap putih. Sepertinya Anda belum cukup menikmatinya. Aku akan membiarkanmu menikmati ini selama setengah tahun. Xiaoyan melambaikan tangannya dan api hati yang jatuh membawa Han Feng sekali lagi memasuki botol giok. Jangan, aku akan berbicara. Han Feng buru-buru menahan rasa sakit yang membakar dan berteriak saat melihat Xiaoyan berencana untuk menyimpannya di dalam botol giok lagi. Xiaoyan melirik Han Feng dan dengan acuh tak acuh berkata, kamu punya satu kesempatan terakhir. Lain kali saya memanggil Anda mungkin setengah tahun atau 1 tahun kemudian. Mudah-mudahan Anda tidak akan terbakar menjadi ketiadaan. Tubuh ilusi Han Feng segera bergetar hebat mendengar kata-kata ini. Teror melintas di matanya. Dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, maukah kamu mengizinkanku pergi jika aku memberitahumu lokasi di mana Yao Chen dikurung? Anda tidak memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar dengan saya. Ekspresi Xiaoyan menjadi dingin. Api hati yang menutupi bagian luar tubuh Xiaoyan akan bermanuver lagi. Berhenti. Hentikan. Aku akan memberitahumu. Kengerian di mata Han Feng menjadi lebih padat ketika dia melihat ini dan dia buru-buru berkata, Aula Jua memiliki aula cabang yang terletak di kota Ming di wilayah barat. Yao Chen dikurung di sana. Wilayah barat. Kota Ming. Xiaoyan perlahan mengulangi 2 kata ini di mulutnya. Kegembiraan diam-diam muncul di hatinya. Namun dia tidak mengungkapkan riak di hatinya. Berapa banyak orang yang menjaga aula cabang itu? Dikabarkan bahwa ada sepasang pelindung. Selain itu, ada juga seorang tetua yang terhormat. Aula cabang itu penting. Oleh karena itu, Aula Jua telah mengirimkan seorang ahli sejati untuk melindunginya. Han Feng ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Tetua yang terhormat. Ekspresi Xiaoyan segera berubah mendengar istilah ini. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar istilah penatua yang terhormat. Posisi ini berada di atas seorang penatua. Kekuatan masing-masing tetua terhormat adalah dari elit asli Dozun. Mungkin aula besar yang telah saya capai dengan persepsi spiritual melalui segel api. Itu adalah kota Ming. Kekuatan spiritual yang sangat menakutkan itu, sesuatu yang dilepaskan oleh penatua yang terhormat yang menjaga. Jika masalah ini benar, sepertinya aku perlu merencanakan dengan benar. Seorang elit Dozun, itu terlalu kuat untuk diriku yang sekarang. Bahkan jika menggunakan pemusnahan teratai api terkuat, tidak akan menyebabkan banyak kerusakan padanya. Perbedaan antara Dozun dan Dozong sangat besar. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas. Tatapannya dengan dingin mendarat di Han Feng. Dia segera melambaikan tangannya dan api hati yang jatuh sekali lagi membungkusnya sebelum memasuki botol giok. Nyala api dengan cepat naik dan menggumpal menjadi segel api di mulut botol. Mudah-mudahan apa yang Anda katakan itu benar. Jika tidak, akan sulit bagimu untuk mati bahkan jika kamu menginginkannya. Suara dingin dipancarkan dari mulut Xiaoyan dan ditransmisikan ke dalam botol giok itu, menyebabkan Han Feng bergetar hebat. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memulihkan kekuatannya. Setelah menyelesaikan masalah di tempat ini, barulah dia dapat menjelajahi dataran tengah dan mencari metode untuk menerobos ke kelas Dozong. Ruangan itu sekali lagi menjadi sunyi setelah Xiaoyan memasuki kondisi pelatihannya. Sebuah cahaya lembut berkedip sedikit dan perlahan-lahan mengeluarkan kegelapan di dalam. 2 hari berlalu dengan cepat saat Xiaoyan memulihkan diri di dalam ruang pelatihan. Selama 2 hari ini, klan Han juga telah menyiapkan semua bahan obat yang dibutuhkan Xiaoyan. Hansu mengantarkan obat ke kamar Xiaoyan. Xiaoyan menutup pintu sekali lagi setelah mendapatkan bahan obat. Orang luar hanya bisa merasakan panas yang merembes keluar ruangan. Karena perintah yang dikeluarkan Hanci beberapa waktu lalu, tidak ada yang berani mengganggu Xiaoyan. 2 sosok tinggi berdiri di halaman kecil di luar ruangan. Angin sepai-sepai bertiup melewati dan rambut panjang mereka berkibar-kibar. Menampakkan pesona yang mengharukan di tengah keindahan yang memukau. Terutama karena wajah cantik kedua wanita itu agak mirip. Ada gaya unik tambahan saat melihatnya. Hansu meregangkan pinggangnya yang malas setelah berdiri sejenak dan melihat ada sedikit aktivitas.
Lekuk tubuhnya yang sempurna tampak sangat memikat di balik gaunnya. Dia duduk di kursi batu dan meletakkan tangannya di atas meja batu. Dibandingkan dengan Han Yue yang pendiam, Hansu tidak bisa duduk diam. Setelah melihat bahwa tidak ada aktivitas sedikit pun di dalam ruangan meskipun telah menunggu setengah hari, dia bertanya, kenapa dia belum keluar? Hari ini adalah hari ketiga. Ayah dan yang lainnya bersiap untuk menuju ke panggung batu langit. Kenapa kamu begitu cemas? Tenang. Karena dia telah setuju untuk membantu, tidak ada hal yang tidak terduga yang akan terjadi. Han Yue dengan lembut tertawa ketika dia melihat adiknya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh bertindak dengan cara ini. Hansu menghentikan langkahnya mendengar ini. Dia terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba bertanya lagi. Kakak, apakah menurutmu ada sesuatu yang bisa terjadi padanya? Dia menderita luka yang sangat serius. Han Yue terkejut. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan wajahnya yang cantik dengan serius menatap wajah cantik Hansu. Kakak, apa yang kamu lihat? Hansu tanpa sadar berbicara dengan sikap kesal saat ditatap oleh Han Yue. Zue, apakah kamu sudah jatuh cinta pada Xiaoyan? Han Yue ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Kemerahan yang membara segera melonjak ke wajah cantik Hansu ketika dia mendengar ini. Dia berkata dengan sikap malu. Kak, omong kosong apa yang kau katakan? Aku hanya kenal dia sebentar. Saya mengingatkan bahwa Xiaoyan memang sangat luar biasa. Sangat sulit bagi hati pria yang begitu luar biasa untuk dipertahankan oleh seseorang. Dia juga memiliki seorang gadis yang dia suka. Han Yue berbicara dengan nada serius. Hansu menoleh dan dengan lembut berkata, bukan itu yang kupikirkan. Dia terdiam sesaat setelah kata-katanya terdengar sebelum dia tiba-tiba bertanya. Apakah gadis itu sangat luar biasa? Tangan halus Han Yue membelah seutas rambut di depan dahinya. Dia lebih dari sekedar luar biasa. Jika membicarakannya, kemungkinan dia adalah orang yang paling menonjol di antara murid-murid dari kelompok kita. Saya pernah bercerita tentang Lin Xiuya. Dia adalah eksistensi di 3 besar peringkat kuat. Dia bahkan tidak bertahan selama 10 kali pertukaran di tangannya. Apalagi dia sedikit lebih muda dari Xiaoyan. Perasaan sentimental dan redup melintas di mata Hansu yang cantik tanpa ada yang menemukannya. Perasaan ini dengan cepat disembunyikan olehnya. Dia memeluk Han Yue dengan senyum manis dan bertanya. Jangan bilang kalau dia bahkan lebih luar biasa daripada kakak perempuan yang angkuh ini. Kakak perempuanmu juga tidak bisa dibandingkan dengannya. Kalau tidak, saat itu aku akan merebutnya di akademi dalam. Han Yue tersenyum manis dan menjawab. Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka setelah kata-kata Han Yue terdengar. Segera, Xiaoyan perlahan keluar. Dia kaget melihat kedua wanita itu di halaman. Kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba juga mengejutkan Han Yue dan Hansu. Kemerahan cerah dengan cepat muncul di wajah cantik mereka. Buru-buru mengatur pakaian dan akhirnya memulihkan sikap. Apakah sudah waktunya? Xiaoyan membalikan tangannya dan menutup pintu sebelum dia bertanya sambil tersenyum. Iya, Hansu mengangguk. Bagaimana lukamu? Aku hampir sembuh total. Xiaoyan menjawab. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar halaman. Ayo pergi. Jangan biarkan Paman Han dan yang lainnya menunggu terlalu lama. Melihat Xiaoyan benar-benar akrab dengan Ruta dan tampak seolah-olah berada di rumahnya sendiri. Baik Han Yue dan Hansu tanpa sadar bergumam pada diri mereka sendiri. Setelah itu, berlari sedikit mengikuti. Panggung batu langit berada di tengah kota Tianbei. Ukurannya sekitar 1000 kaki lebih. Sepenuhnya dibangun di atas batu yang sangat besar. Batu besar ini telah ada sejak kota Tianbei pertama kali membangun panggung. Tempat ini juga merupakan tempat di mana perhatian paling besar di kota Tianbei ditempatkan. Karena setiap kali ada faksi yang berkonflik, tapi tidak ingin terlibat dalam perang, akan memilih untuk bertanding. Panggung batu langit hari ini tidak diragukan lagi adalah yang paling panas selama 2 tahun ini. Karena orang yang akan melakukan pertarungan di atas panggung adalah 2 faksi utama di kota Tianbei. Klan Hong dan Han. Menurut rumor, orang yang bertarung untuk klan Hong adalah Hong Chen. Warga kota Tianbei cukup familiar dengan nama ini. Orang ini selalu sombong. Namun, dia telah menunjukkan bakat yang mengejutkan sejak dia masih muda. Setelah tumbuh dewasa, dia menarik perhatian pavilion petir angin. Hong Chen telah menjalani tahun-tahun ini dalam kemuliaan. Pada saat ini, kursi-kursi dibanjiri dengan banyak manusia. Kali ini, pertukaran antara klan Hong dan Han telah menarik perhatian seluruh kota Tianbei. Ada beberapa kursi yang sangat elegan yang terletak di 2 titik tertinggi di bagian barat dan utara panggung batu langit. Hanya pemimpin dari beberapa faksi di kota Tianbei yang memiliki kualifikasi untuk duduk di dalamnya. Kursi utara ini sudah banyak sosok manusia yang duduk di dalamnya. Kebanyakan orang memakai jubah merah. Di dada terdapat lencana yang melambangkan klan Hong.
Di salah satu kursi klan Hong adalah Hong Chen. Wajahnya memanas saat melihat pintu keluar panggung. Sosok cantik itu, yang tertinggal dalam mimpinya, selalu membekas di hatinya. Di dalam hatinya, dia sudah percaya bahwa wanita ini pasti akan menjadi miliknya. Ketika kursi padat di panggung secara bertahap terisi, sekelompok besar sosok manusia akhirnya muncul di pintu masuk. Penampilan mereka segera menimbulkan keributan. Orang-orang dari klan Han perlahan menaiki panggung batu. Setelah itu, mereka berhenti di bagian panggung batu yang berhadapan dengan klan Hong. Kepala klan Han, kamu akhirnya datang juga. Saya pikir Anda tidak akan muncul hari ini. Seorang pria parubaya besar di kursi pemimpin klan Hong, yang seusia dengan Han Chi, berdiri dan tertawa keras melihat penampilan kelompok dari klan Han. Karena klan Hong bersedia menjaga 10 tahun perdamaian dengan klan Han kita, tentu saja kita harus menerimanya. Jika tidak, kami akan mengecewakan niat baik dari klan Hong. Han Chi berbicara dengan acuh tak acuh. Itu adalah kepala klan dari klan Hong, Hong Li. Suara lembut yang membawa keharuman yang tenang ditransmisikan ke telinga Xiaoyan dari mulut Han Su. Saya khawatir sebelum Anda menerima niat baik, Anda akan kehilangan putri Anda. Tapi Anda tidak perlu khawatir. Saya akan sangat toleran terhadap menantu dari klan Hong. Hong Li dengan dingin tertawa. Baiklah, jangan sia-siakan nafas kita. Saya tidak punya banyak waktu dan harus kembali ke pavilion utara untuk berlatih selama 2 hari ini. Hong Chen mengerutkan kening dan berdiri. Tubuhnya bergetar dan suara gemuruh yang sama terdengar. Tubuhnya muncul di panggung batu. Dia melihat ke arah kursi klan Han dan berteriak. Tidak perlu bertele-tele. Siapa yang akan menghadapiku? Tatapan seluruh tempat langsung beralih ke kursi klan Han berada setelah mendengar teriakan Hong Chen. Sepertinya Han Yue adalah satu-satunya di antara generasi muda klan Han yang telah memasuki kelas Do Huang. Han Yue hanya tersenyum manis. Di bawah fokus dari semua mata yang hadir, dia segera menggelengkan kepalanya sedikit dan jarinya yang halus menunjuk ke suatu tempat di sampingnya. Lawannya bukan aku, tapi dia. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergeser. Berhenti di atas seorang pemuda yang tidak dikenal di kursi klan Han yang mengenakan pakaian linen biasa. Semua orang langsung tercengang. Mata Hong Chen agak gelap dan dingin diarahkan ke Xiaoyan. Arogansi dan sikap meremehkan di matanya bahkan tidak sedikit pun tersembunyi. Bahkan jika kamu ingin menemukan seseorang untuk korbanmu, kamu seharusnya menemukan orang yang layak, bukan? Xiaoyan hanya tersenyum mendengar tawa dingin dan penghinaan dari mulut Hong Chen. Senyumannya mengandung sedikit rasa dingin. Klan Han seharusnya punya alasan di balik tindakan ini. Bagaimanapun, pertandingan menyangkut sisa hidup Han Yue. Percakapan pribadi di sekitar panggung tiba-tiba terdengar saat Xiaoyan muncul. Banyak tatapan kaget berulang kali memandang tubuhnya. Hong Li melihat Xiaoyan yang tidak dikenal dari kursi klan Hong. Dengan pemahamannya tentang klan Han, pasti tidak akan sembarang menemukan seseorang dalam situasi seperti ini. Ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu di samping Hong Li. Orang tua itu menutup matanya, sepertinya mengabaikan kebisingan dunia luar. Ada lencana berwarna hijau perak di dadanya. Sebuah menara dengan kilat samar yang tersisa di atasnya tergambar di lencana. Orang tua itu membuka matanya setelah mendengar kata-kata Hong Li. Dia melirik Xiaoyan sebelum menggunakan suara serak untuk berbicara pelan. Anak kecil ini juga sangat kuat. Aku ingin tahu di mana klan Han menemukan penolong seperti itu. Oh, akankah Hong Chen bisa mengalahkannya? Hong Li menjadi sedikit keras mendengar ini. Dengan bisa membuat orang tua ini mengevaluasinya seperti ini, tampaknya pemuda dengan penampilan biasa ini bukan kambing hitam yang dikirim klan Han. Sebagian besar teknik Do kelas atas dari pavilion telah dipelajari oleh Hong Chen. Metode Ki yang dia latih juga merupakan metode Ki teratas. Kekuatan bertarungnya bahkan bisa bertarung dengan ahli di puncak kelas Do Huang. Memang ada orang dari generasi yang sama yang bisa mengalahkannya. Namun orang seperti itu belum muncul di kota Tianbei. Orang tua itu sekali lagi perlahan menutup matanya setelah mengucapkan kata-kata ini. Hati Hong Li menghela nafas lega setelah mendengar lelaki tua berjubah abu-abu itu berbicara dengan cara ini. Wajahnya menunjukkan senyum dingin. Dia ingin melihat betapa jeleknya ekspresi wajah Han Chi setelah dikalahkan. Mata Hong Chen dengan malas menyapu Xiaoyan. Dia berkata, "Sebutkan namamu." Xiaoyan tersenyum. Seorang individu tanpa nama. Xiaoyan, yang tidak dapat dibandingkan dengan reputasi besar Tuan Muda Hong Chen. Jangan basa-basi. Aku akan memberi Anda waktu 10 napas untuk memutuskan apakah ingin pergi sendirian atau mengubah Anda menjadi orang lumpuh dan membuang Anda. Hong Chen berteriak. Tidak perlu 10 napas. Ayo bertarung saja. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Mata Hong Chen berubah suram. Dia menatap Xiaoyan dengan sinis dan berkata,
karena kamu ingin mencari penyakit. Jangan salahkan tuan muda ini karena tidak menunjukkan belas kasihan. Banyak kilatan petir tiba-tiba melonjak dari tubuh Hong Chen, berubah menjadi lapisan cahaya kilat yang membungkus seluruh tubuhnya. Xiaoyan melihat kedai berwarna perak yang menutupi Hong Chen. Ular petir perak yang tak terhitung jumlahnya melompat ke segala arah. Orang ini mempraktikkan metode ki afinitas petir. Ingat namaku, Hong Chen. Dikalahkan oleh tanganku akan menjadi kehormatanmu. Hong Chen mencibir. Sebuah petir seukuran lengan ditembakkan ke arah Xiaoyan dari tanah. Bergerak seperti ular, Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit. Dia melihat cahaya petir yang meluas, dan kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Doki hijau giok seperti api juga ditembakkan sebelum bertabrakan dengan cahaya petir. Suara teredam tiba-tiba muncul dan batu besar tempat tabrakan terjadi berakhir dengan lubang besar setinggi setengah kaki. Serang saja, Tuan Muda Hong Chen. Jangan mengambil trik-trik kecil. Xiaoyan tertawa kecil sambil berbicara. Hei, kamu sebenarnya lebih sombong dari tuan muda ini. Kalau begitu, aku akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk memungkinkanku menggunakan semua kekuatan. Mata Hong Chen menjadi dingin. Cahaya perak yang cerah tiba-tiba meletus dan tubuhnya muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap mata. Tinju dengan cahaya petir yang terang membawa suara angin dengan keras menghantam kepala Xiaoyan. Kekuatan petir liar dan kekerasan yang datang ke arah Xiaoyan menyebabkan kelopak matanya terangkat. Kakinya secara acak bergeser ke kiri dan kepalan tangan yang tertutup cahaya petir terbang melewati telinganya. Hong Chen hanya tersenyum dingin saat Xiaoyan menghindari serangannya. Tinjunya tiba-tiba terentang dan kelima jarinya melengkung menjadi bentuk cakar yang aneh. Dengan kasar merobek bahu Xiaoyan, cakar tangan itu tiba-tiba melambai sebelum berhenti. Dua jari Xiaoyan yang ditutupi oleh doki yang padat menusuk telapak tangan cakar seperti belati. Menghentikan kekuatannya, kamu punya keahlian. Hong Chen berteriak dengan dingin. Coba cakar petir angin dariku. Teriakan itu baru saja terdengar saat kilat menyambar di cakar tangannya. Beberapa kilatan petir dengan cara yang aneh menggumpal menjadi cakar petir yang sangat tajam di atas jarinya. Energi di cakar tangan melonjak dan itu memaksa jari Xiaoyan mundur. Cakar tangan membawa kekuatan kilat yang sangat tajam dengan cepat meretas. Peretasan ini merobek udara. Bayangan cakar tangan berwarna perak buram muncul di langit. Xiaoyan juga merasa terkejut di dalam hatinya merasakan ketajaman cakar angin. Jari-jarinya berubah dengan cepat sebelum dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Doki hijau giok yang membawa seutas api muncul dan bertabrakan dengan keras dengan Hong Chen. Tubuh Hong Chen sedikit kusam saat suara yang dalam ini muncul. Dia dengan cepat pulih dan keganasan melintas di matanya. Kedua cakar itu tiba-tiba berubah dan banyak bayangan muncul. Angin tajam dari cakar dengan cepat menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Suara siulan muncul dan berulang kali bergema. Ekspresi Xiaoyan tetap tanpa ekspresi menghadapi serangan liar dan kejam oleh Hong Chen ini. Tangannya langsung membentuk pertahanan di depan tubuhnya dengan bantuan persepsi spiritualnya. Serangan asli Hong Chen tidak luput dari deteksi Xiaoyan. Terlepas dari seberapa cepat kecepatan menyerang itu, angin cakar itu akan dikirim kembali dengan keras oleh Xiaoyan dengan pukulan. Cakar dan tinju kedua belah pihak berulang kali membentuk banyak bayangan. Ini menyebabkan banyaknya orang yang menonton berseru dengan keras. Tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan tetap tak terkalahkan setelah banyak bertukar pukulan dengan Hong Chen. Ekspresi serius akhirnya muncul di mata Hong Chen setelah serangannya diblokir berkali-kali. Cakarnya segera berubah. Raungan petir samar tiba-tiba terdengar. Banyak bayangan setelah cakar tangan tiba-tiba terhenti. Sebelum dengan cepat menyusut kembali, dalam waktu singkat, cakar tangan yang ditutupi oleh cakar petir, anehnya muncul bersama dengan gemuruh petir, membawa momentum seperti kilat dengan keras meraih hati Xiaoyan. Xiaoyan menghembuskan napas dengan lembut sebelum mundur selangkah. Rasa dingin yang keras tiba-tiba melonjak ke matanya. Doki yang sangat kuat melonjak dari dalam tubuhnya ke segala arah. Xiaoyan telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan doang bintang 7 miliknya. Ekspresi tak terhitung orang yang hadir berubah merasakan doki yang kuat. Tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Seruan bergema seperti gelombang. Do Huang, kekuatan orang ini mungkin lebih kuat dari Han Yue, dari klan Han kan? Pantas. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat saat doki melonjak. Itu berhenti sejenak sebelum langsung dibuang. Kekuatan tinju ledakan oktan tiba-tiba melonjak beberapa kali saat masih bergerak. Ledakan sonik yang menusuk telinga bergema di sekitar kepalan tangan. Tinju itu bertabrakan dengan cakar petir Hong Chen. Suara tabrakan rendah dan dalam muncul. Riak udara yang kuat melonjak dari titik kontak. Banyak retakan seperti jaring laba-laba juga menyebar di bebatuan besar di sekitarnya. Sosok manusia tiba-tiba melesat lewat sementara garis retakan menyebar.
Kakinya bergesekan dengan tanah dan membentuk bekas luka yang jelas sepanjang lebih dari belasan meter. Mata semua orang buru-buru melihat dan tanpa sadar menghirup udara sejuk. Orang yang dipaksa kembali sebenarnya adalah Hong Chen. Xiaoyan hanya mundur 2 langkah. Orang ini berada di atas angin dalam tabrakan langsung dengan Hong Chen. Seberapa hebat orang ini? Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan jarinya menekan lengannya. Jari itu dijentikan dan kekuatan petir yang liar dan keras terlempar keluar dari tubuhnya. Kamu berpikir bahwa kekuatan petir kecil ini akan mampu menyakitiku? Hong Chen, yang telah menstabilkan tubuhnya, memiliki wajah yang sangat menyeramkan. Dia memandang Xiaoyan dengan tatapan suram dan berkata, tanpa diduga kamu juga bintang 7 doang. Anda telah bersembunyi cukup dalam. Pantas saja klan Han membawamu. Anda memang memiliki kualifikasi untuk menjadi lawanku. Tetapi kekuatan yang Anda tunjukkan jauh dari cukup jika ingin mengalahkanku. Raungan rendah dan dalam tiba-tiba keluar dari tenggorokan Hong Chen. Segera suara berderak muncul dari dalam tubuhnya. Petir seperti ular ferak yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari tulangnya, membungkusnya dalam lapisan petir. Berada di dalam jaring petir, aura Hong Chen juga dengan cepat melonjak. Melihat bahwa Anda mampu memaksa kembali tuan muda ini, aku akan membiarkan Anda melihat teknik rahasia pavilion petir angin hari ini. Dewa petir turun. Kaki Hong Chen tiba-tiba menginjak ke bawah dan ular ferak yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari bawah kakinya, meresap ke area dalam radius ratusan kaki. Hong Chen yang ada di dalamnya tampak seperti dewa petir. Auranya menakutkan. Ekspresi semua orang di klan Han berubah ketika melihat Hong Chen menggunakan dewa petir turun. Han Zu dan Han Yue juga bertukar pandang. Mereka bisa melihat sedikit kekhawatiran dari mata pihak lain. Saat tatapan menatap Xiaoyan, mereka hanya melihatnya dengan ketenangan yang biasa. Emosinya tidak bergoyang bahkan sedikit pun karena transformasi Hong Chen. Seluruh tubuh Hong Chen ditutupi lapisan jaring petir. Ular ferak menembak ke segala arah. Mungkin itu karena teknik rahasia. Tetapi tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Auranya membubung tinggi. Tatapan Hong Chen menatap tajam ke arah Xiaoyan. Tangannya terkepal dan palu logam hitam gelap muncul. Cahaya petir bertahan di atas palu logam. Palu logam ini adalah harta karun dari pavilion petir angin. Itu dinamai palu petir yang perkasa. Jika yang berlatih metode ki petir menggunakannya, Doki akan mengalami efek penguatan. Ekspresi tegas melintas di mata Hong Chen. Dia secara acak mengayunkannya beberapa kali dan disertai dengan ledakan sonik yang menusuk telinga. Ledakan sonik ditransmisikan ke tanah dan beberapa lubang terbentuk. Xiaoyan sedikit mengernyit melihat Hong Chen yang bersenjata lengkap. Setelah menggunakan teknik rahasia, kekuatannya hampir mencapai dohuang bintang 9. Melihat ini, efek dari teknik rahasia ini memang cukup bagus. Orang ini memiliki metode ki, teknik do, dan senjata kualitas terbaik. Kekuatan bertarungnya secara alami mengejutkan. Tatapan di seluruh tempat berkumpul pada pertempuran ini yang secara bertahap memasuki acara utamanya. Peningkatan kekuatan Han Chen yang tiba-tiba menyebabkan cukup banyak orang diam-diam menggigit lidah mereka. Sebuah teknik rahasia sebenarnya dapat meningkatkan kekuatannya sebesar ini. Beberapa tatapan juga beralih ke Xiaoyan. Setelah adegan itu sebelumnya, tidak ada lagi orang yang berani meremehkan pemuda asing ini. Dengan mampu memaksa Han Chen sampai titik di mana dia harus menggunakan teknik rahasia, orang ini jelas bukan orang biasa. Apa latar belakang anak kecil ini? Dengan mampu mencapai level seperti itu pada usia yang begitu muda, dia seharusnya bukanlah orang yang tidak dikenal. Mengapa nama Xiaoyan belum pernah terdengar? Hong Li memandang Hong Chen yang telah menggunakan dewa petir turun dari kursi klan Hong dan tanpa sadar berbicara dengan sedikit cemberut. Orang tua berpakaian abu-abu di samping menggelengkan kepalanya sedikit. Dia juga merasa bahwa nama Xiaoyan sangat asing. Dataran tengah sangat luas dengan banyak ahli tersembunyi. Adalah normal jika tidak mengenal mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena Hong Chen telah menggunakan palu petir, pemenangnya kurang lebih sudah ditentukan. Pria tua berpakaian abu-abu itu merenung sebelum berbicara. Xiaoyan perlahan mengepalkan tangannya dan penguasa Xuan berat yang sangat besar muncul. Penguasa berat itu dimasukkan ke dalam tanah. Tampak seperti perisai hitam gelap. Kejutan melintas di mata Hong Chen ketika dia melihat Xiaoyan mengeluarkan penguasa yang berat sebagai senjata. Senyuman dingin di sudut mulutnya semakin pekat. Setelah menampilkan dewa petir turun, kekuatannya telah sangat diperkuat. Jika lawannya adalah tipe yang gesit, dia masih akan dihadapkan pada beberapa masalah. Namun jika lawannya juga menggunakan senjata tipe berat, orang itu tidak akan memiliki kemampuan untuk membalas di hadapan palu petir. Bocah, aku akan membiarkanmu melihat skill palu petir angin.
Anda harus mengambil jalan memutar saat melihat anggota pavilion petir angin di masa depan. Hong Chen membuka mulutnya sambil menghadap Xiaoyan. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan suara gemuruh terdengar. Seketika, tubuhnya bergetar. Mata Xiaoyan sedikit menyipit saat tubuh Hong Chen bergerak. Dia terlalu akrab dengan adegan ini. Tangannya meraih penguasa yang berat itu. Dengan kasar mengayunkannya ke punggungnya tanpa memutar kepalanya. Penguasa berat membawa angin bertekanan kuat sementara suara ledakan sonik berulang kali bergema di sekitar penguasa. Ketika penguasa baru saja mencapai punggung Xiaoyan, palu hitam yang sangat besar tiba-tiba muncul sebelum diblokir oleh penguasa. Penguasa berat itu bertabrakan dengan palu besar dan suara logam bergema di seluruh arena. Baik Xiaoyan dan Hong Chen dengan cepat menarik diri dan membentuk jarak aman. Bocah, kamu bisa melihat melalui bayangan dari gerakan 3000 petir. Hong Chen menstabilkan tubuhnya dan melirik bayangan yang menghilang di kejauhan. Tanpa sadar hatinya terkejut. Ketika Xiaoyan melambaikan penguasanya yang berat sebelumnya, sepertinya Xiaoyan memiliki pemahaman yang baik tentang posisi Hong Chen. Penguasa tidak ragu-ragu ketika diayunkan. Memaksa Hong Chen untuk mengungkapkan dirinya. Sepertinya aku harus menghabisi orang ini dengan cepat. Ada batas waktu untuk Dewa Petir. Sebelum tubuhku akan memasuki masa yang melelahkan. Sebuah pikiran melintas di hati Hong Chen sementara beberapa niat melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan suara gemuruh sekali lagi muncul. Tubuhnya berubah menjadi petir yang melintasi jarak puluhan meter dengan cara seperti kilat. Dengan lompatan, tubuhnya muncul di atas kepala Xiaoyan. Kilatan petir yang menyilaukan berulang kali meletus dari palu petir. Petir yang sangat besar berhenti sejenak sebelum seperti petir yang turun dari awan. Dengan keras menyerang kepala Xiaoyan. Cahaya kuat seketika itu pada dasarnya menutupi matahari di langit. 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Xiaoyan merasakan petir menakutkan yang ditembakkan secara eksplosif dari segala arah. 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Akhirnya ditampilkan. Penguasa berat di tangannya menari dengan cara seperti kilat saat banyak bayangan penguasa dengan cepat berubah menjadi bayangan yang bahkan tidak bisa ditembus angin. Beberapa nyala api hijau giok naik untuk mempertahankan bayangan penguasa. Pertahanan bayangan penguasa baru saja terbentuk ketika palu petir yang sangat besar itu menghantam. Itu dengan keras menghancurkan bayangan penguasa. Segera bayangan penguasa yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Namun bayangan penguasa yang tak berujung dengan cepat menggantikannya. Mengikuti kemunculan berulang dari bayangan penguasa ini, palu petir yang sangat besar juga menjadi ilusi. Sejumlah besar kekuatan petir di atasnya dengan cepat dihilangkan. Ekspresi Hong Chen sedikit tenggelam merasakan kekuatan pertahanan yang besar dari bayangan penguasa Xiaoyan. Dia segera menjerit marah dan palu petir di tangannya ditembakkan. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Palu petir meledak hampir seketika saat itu meninggalkan tangan Hong Chen. Jumlah kekuatan petir yang tak terhitung menghantam pertahanan bayangan penguasa dari segala arah. Pertahanan bayangan penguasa dengan cepat menjadi lebih tipis di bawah serangan yang sangat padat ini. Aku akan melihat bagaimana Anda akan menghilangkan kekuatan petir angin khusus dari pavilionku. Tubuh Hong Chen berbalik dan mendarat di tanah. Dia melihat Xiaoyan yang dikelilingi oleh kekuatan petir angin berwarna perak. Sebelum tertawa terbahak-bahak. Apa yang harus disombongkan? Hanya kekuatan petir angin. Tawa dingin ditransmisikan dari jaring petir tepat setelah tawa Hong Chen terdengar. Nyala api hijau giok meletus secara tiba-tiba. Di bawah nyala api ini, kekuatan petir angin itu dengan cepat diuapkan oleh suhu tinggi menjadi kehampaan. Jaring petir yang berisi kekuatan liar dan ganas benar-benar tersebar di depan banyak tatapan tertegun. Ini adalah api surgawi. Sementara nyala api melonjak, lelaki tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong tiba-tiba membuka matanya dan berseru. Sosok manusia yang terbungkus api hijau giok perlahan berjalan maju. Apakah ini taktikmu? Aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Nyala api bergejolak berulang kali di tubuh Xiaoyan saat suara samar perlahan dipancarkan. Ekspresi Hong Chen segera berubah menjadi jelek. Dia mengencangkan cengkeramannya pada palu petir di tangannya. Akhirnya mengerti betapa merepotkannya lawannya kali ini. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa dia telah gagal mengalahkan lawannya setelah menampilkan Dewa Petir turun. Jika kamu hanya memiliki taktik ini, selanjutnya giliranku. Senyum dingin terangkat di sudut mulut Xiaoyan. Segelnya tiba-tiba berubah saat teriakan rendah bergema di dalam hatinya. 3 perubahan misterius saat teriakan itu terdengar. Nyala api yang menutupi permukaan tubuh Xiaoyan segera mulai menggeliat dengan intens. Menyusut ke dalam tubuhnya. Auranya juga mulai naik dengan cepat seperti aura Hong Chen sebelumnya. Dalam waktu singkat, melampaui auranya.
Pandangan terkejut melintas di mata laki tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong. Dia bergumam, dari mana anak kecil ini berasal? Dia sebenarnya bersembunyi begitu dalam. Kali ini, sepertinya akan merugikan Hong Chen. Tekanan tak terlihat dengan cepat menyebar dengan Xiaoyan di tengah. Perasaan tertekan ini jauh lebih kuat daripada Hong Chen setelah dia menggunakan Dewa Petir turun. Jika Hong Chen berada di level bintang 9 Do Huang, Xiaoyan berada di puncak kelas Do Huang. Dia hanya selangkah lagi dari kelas Do Zong. Sungguh teknik rahasia yang kuat. Peningkatan kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan Dewa Petir dari Pavilion Petir Angin tidak dapat dibandingkan dengannya. Sepertinya Zuer benar-benar mengundang makhluk yang luar biasa. Han Qi memandang Xiaoyan, yang auranya agak mirip dengannya. Dari kursi klan Han, kejutan tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia tersenyum dan berbicara pada dirinya sendiri. Saat dia di Akademi Dalam, dia berani dalam pertempuran antara Do Huang. Saat dia masih menjadi dadoshi biasa. Sekarang setelah beberapa tahun berlalu, prestasinya secara alami akan menjadi lebih mengerikan. Meskipun Hong Chen jenius, dia lebih rendah di depan Xiaoyan. Han Yue tersenyum manis menjelaskan. Han Su di sampingnya juga tertawa pelan saat mendengar apa yang dikatakan Han Qi. Xiaoyan menghela nafas panjang merasakan kekuatan melonjak di dalam tubuhnya. Dia telah mencapai puncak kelas Do Huang. Sepertinya secara samar-samar merasakan lapisan penghalang. Terlepas dari bagaimana kekuatan di tubuhnya naik, dia akhirnya kesulitan menyentuhnya, bahkan menerobosnya. Mungkinkah ini penghalang terobosan ke kelas Do Zong? Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara lembut. Setelah percobaan singkat, doki yang dibutuhkan untuk terobosan ke kelas Do Zong pasti akan menjadi jumlah yang sangat menakutkan. Jika saya memiliki dua perubahan terakhir dari perubahan misterius Skyfire dan menggunakannya dalam kolaborasi dengan api surgawi, apakah bisa menerobos penghalang itu? Mata Xiaoyan berkedip-kedip sementara hatinya terasa sedikit mendidih. Metode ini berguna. Jika dia punya waktu di masa depan, dia mungkin bisa mencobanya. Xiaoyan dengan cepat menarik pikirannya kembali ke kenyataan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada wajah serius Hong Chen di sisi berlawanan. Tangannya segera memegang penguasa beratnya dengan erat saat kakinya melangkah maju. Dengan satu langkah, dia hampir melintas lebih dari ratusan kaki. Ekspresi Hong Chen berubah saat Xiaoyan melangkah maju. Petir berwarna perak dengan cepat muncul di bawah kakinya. Segera, tubuhnya bergetar. Penguasa berat hitam gelap tiba-tiba muncul di atas kepala Hong Chen. Itu dengan kejam menabrak kepalanya. Namun tidak ada marjan yang terlihat berceceran. Sebaliknya, penguasa melewati bayangan tersebut. Gerakan 3000 petir ya? Xiaoyan tertawa dingin di dalam hatinya setelah tubuhnya muncul kembali. Kakinya tiba-tiba bergeser dengan cara yang aneh. Penguasa berat itu seperti tombak panjang yang menembus lurus ke arah ruang tertentu di depan. Palu logam hitam gelap dengan tergesa-gesa muncul dari ruang kosong ketika penguasa berat itu tertusuk. Palu bertabrakan hebat dengan penguasa. Dengan segera, bisa melihat sosok yang muncul. Hong Chen buru-buru mundur lebih dari 10 langkah. Baru setelah itu dia menstabilkan tubuhnya. Mengapa gerakan 3000 petir tidak berpengaruh padanya? Syok melintas di wajah Hong Chen setelah posisinya sekali lagi dengan mudah diidentifikasi oleh Xiaoyan. Tangannya yang memegang palu petir perkasa sedikit gemetar. Serangan sengit oleh Xiaoyan sebelumnya hampir membuat seluruh lengannya mati rasa. Senyum dingin di sudut mulut Xiaoyan melebar setelah memaksa Hong Chen mundur dengan ayunan penguasanya. Dia mengambil langkah berulang kali, masing-masing dari jarak 10 meter. Dalam sekejap mata, dia sekali lagi menyusul Hong Chen. Lengannya gemetar dan banyak bayangan penguasa berulang kali muncul. Berubah menjadi gelombang besar yang sangat besar yang datang satu demi satu dengan keras menghantam Hong Chen. Hong Chen menjadi tampak menyedihkan. Palu petir perkasa di tangannya menari berulang kali membawa suara petir angin samar dan dengan kejam diayunkan ke arah bayangan penguasa yang menutupi Xiaoyan. Dua sosok manusia melintas berulang kali. Kecepatan keduanya sangat bagus. Orang biasa hanya bisa mendengar suara berulang dari benturan senjata dan percikan api yang meletus darinya. Hanya orang-orang dengan mata tajam yang bisa menemukan tubuh kedua orang itu. Penguasa berat dan palu logam sekali lagi bertabrakan dengan keras. Mata Xiaoyan berubah sedikit dingin. Lengannya seperti ular karena dipelintir dengan cara yang aneh sebelum tiba-tiba muncul di depan Hong Chen. Telapak tangan Xiaoyan menghantam dada Hong Chen dengan cara seperti kilat. Sebuah kekuatan yang kuat segera menyapu tubuh Hong Chen. Wajahnya memutih dan seteguk kolak pisang segar dimuntahkan. Tubuhnya melesat ke belakang, menyeret tanah dan membentuk bekas luka yang panjangnya lebih dari belasan meter. Baru kemudian tubuhnya perlahan berhenti.
Xiaoyan melirik Hong Chen di kejauhan dan dengan lemah berkata, "Berdiri, telapak tangan itu tidak akan mengambil nyawamu." Wajah Hong Chen gelap dan dingin. Matanya dipenuhi dengan keganasan. "Kamu adalah orang pertama dari generasi yang sama yang telah memaksaku menjadi seperti ini." Hong Chen mengangkat kepalanya dan memperlihatkan sepasang mata buas. Dia dengan kasar menggigit lidahnya dan seteguk kolak segar dimuntahkan. Itu tersebar ke palu. Raungan segera dipancarkan dari mulutnya saat afinitas petir yang hebat melonjak keluar dari tubuhnya. Muncul seperti kilat, berkumpul di palu petir di tangannya, menyebabkan kekuatan liar dan kekerasan di dalamnya melonjak berkali-kali. Melihat tindakan Hong Chen, pria tua berpakaian abu-abu itu juga menghela nafas lembut sambil berkata, dia benar-benar memaksa Hong Chen untuk menggunakan keterampilan Do yang secara pribadi diajarkan kepadanya oleh pemimpin pavilion utara kita. Xiaoyan ini memang sangat kuat. Sepertinya hampir tidak ada orang di antara generasi yang sama di pavilion bisa bersaing dengannya. Kecuali kalau pria tua berpakaian abu-abu itu sedikit gemetar ketika kata-katanya mencapai titik ini. Segera, dia bergumam. Kecuali Nona Feng, tubuh Hong Lai langsung menegang mendengar ini. Suaranya yang tertahan berbicara dengan kaget. "Nona Feng, apakah Anda mengacu pada Nona Feng yang merupakan satu-satunya di pavilion dalam 100 tahun terakhir yang telah melewati tes Tower Petir Langit?" Orang tua berpakaian abu-abu mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi lalu matanya menatap panggung. Doki dalam tubuh Hong Chen benar-benar dituangkan ke dalam palu. Cahaya petir yang berukuran lebih dari 100 kaki bertahan di atasnya, membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Palu petir perkasa di tangan Hong Chen muncul seperti kilat yang sangat besar dengan keras menghantam tanah. Seluruh panggung batu langit mulai bergetar dengan sangat kuat. Retakan yang sangat besar berulang kali menyebar. Cahaya petir yang berukuran lebih dari 100 kaki berubah menjadi binatang petir buas yang mengguncang tanah dan membentuk banyak retakan saat keempat anggota tubuhnya mendarat di tanah. Setelah mengambil beberapa langkah dengan cara ini, itu muncul di atas kepala Xiaoyan, raungan yang menggetarkan jiwa terdengar dan cakarnya yang diaglomerasi dari petir. Dengan keras menghantam kepala Xiaoyan, ruang angkasa menjadi terdistorsi dengan serangan ini. Benang garis spasial hitam gelap bahkan muncul. Kekuatan ini memang menakutkan. Xiaoyan juga merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Cahaya perak tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Dengan segera tubuhnya berubah menjadi banyak bayangan mundur. Dengan mudah menghindari serangan seperti petir. Xiaoyan tampaknya telah memikirkan sesuatu setelah mundur untuk jarak pendek. Dia tiba-tiba menghentikan tubuhnya, sementara jantungnya berteriak ini buruk. Saat tubuh Xiaoyan berhenti, pria tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong tiba-tiba melebarkan matanya. Dia segera berdiri karena terkejut. Pakaiannya bergerak tanpa adanya angin menatap Xiaoyan dengan saksama. Setiap kata-katanya diucapkan dengan jeda. Gerakan 3000 petir. Ekspresi dingin melintas di wajah Xiaoyan setelah bertemu dengan binatang petir ini. Sepertinya skill ini adalah gerakan membunuh Hong Chen. Kekuatannya memang cukup besar. Sepertinya skill Do kelas D. Tampaknya membutuhkan esensi untuk mengaktifkannya. Begitu skill ini digunakan, dia akan jatuh ke dalam kondisi lelah. Hong Chen tidak lagi memiliki kekuatan bertarung. Xiaoyan dengan cepat mundur beberapa langkah. Tangannya dengan cepat membentuk segel karena banyak bayangan yang terbang. Mengikuti pembentukan segel tangannya, gelombang kristal hijau giok bersinar dengan cepat melonjak dari tangannya. Segel tangan dipindahkan sementara pukulan liar di depan menyerang sekali lagi. Itu bahkan disertai dengan raungan petir kecil. Xiaoyan sedikit mengernyit. Langkah kakinya mundur sekali lagi dan mulutnya juga dengan cepat berdenyut. Dia menjadi seperti katak tiba-tiba membuka mulutnya. Segera, oman singa harimau yang menggugah jua menyerbu ke langit. Gelombang sonik yang tiba-tiba menyebar dari mulut Xiaoyan dengan cepat. Dalam menghadapi tabrakan langsung dengan gelombang sonik ini, tubuh binatang petir yang dengan ganas menerkam berhenti dengan segera. Petir di sekujur tubuhnya berkedip dengan liar seperti listrik. Keempat anggota tubuhnya juga bergesekan dengan tanah saat dipaksa mundur puluhan meter sebelum akhirnya berhasil memblokir sepenuhnya kekuatan gelombang sonik. Kekuatan dari gelombang sonik baru saja tersebar ketika mata besar binatang petir itu berkedip. Raungan rendah dikeluarkan saat mengangkat kaki depannya. Tubuh besarnya menerkam ke depan. Muncul di atas kepala Xiaoyan, mulutnya yang buas tertutup cahaya kilat. Dengan kejam menggigit kepala Xiaoyan. Xiaoyan tidak mundur lagi menghadapi binatang petir itu. Kecepatan di mana tangannya membentuk segel menjadi lebih cepat. Kristal hijau giok yang cerah bersinar dengan cepat diaglomerasi menjadi sidik jari energi misterius. Jejak tangan energi hijau giok ini hanya seukuran telapak tangan. Seluruh tubuhnya memancarkan kilau kristal.
Senyum dingin muncul di wajahnya melihat ke mulut besar dari cahaya petir itu. Tubuhnya mengelak dan lengannya melengkung dengan cara yang aneh sebelum menekan ke kepala binatang petir itu. Segel kembali ke laut. Binatang petir itu segera mengeluarkan raungan yang menakutkan ketika keduanya bertemu. Busur petir yang berdelak melompat ke seluruh tubuhnya. Kilatan petir ini dengan cepat menghilang ketika melakukan kontak dengan cahaya kristal hijau giok. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat mulutnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah hancurkan. Tangannya bergetar hebat dan kekuatan segel cahaya tiba-tiba meledak. Cahaya hijau giok cerah seperti matahari yang meledak. Kekuatan cahayanya menutupi kilat liar dan ganas di tubuh binatang petir itu. Di bawah erosi energi agung ini, binatang petir yang arogan itu mengeluarkan ranyakan terisak, berubah menjadi titik cahaya berwarna perak dan meledak di depan banyak mata yang terkejut. Segel cahaya juga dengan cepat menghilang saat binatang petir itu meledak. Mata Xiaoyan dingin melirik wajah terkejut Hong Chen di kejauhan. Dia mengencangkan tangannya dan penguasa yang berat sekali lagi muncul. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya seketika menghilang. Ekspresi Hong Chen berubah. Melihat tubuh Xiaoyan menghilang, dia melihat ke arah palu petir perkasa di sampingnya dan tangannya buru-buru terulur. Sebelum tangannya bisa menyentuh palu, angin kencang bertiup ke tubuhnya. Kekuatan dahsyat mengguncang tubuhnya hingga terseret ke tanah, membentuk bekas luka yang panjangnya puluhan meter. Hong Chen memuntahkan seteguk kolak segar setelah menderita pukulan berat sekali lagi. Sebelum dia bisa bangun, sosok hitam itu datang menyerang lagi, membawa momentum sambaran petir dengan kejam menghantam kepala Hong Chen. Aku mengaku kalah. Mata Hong Chen menyusut. Dia buru-buru berteriak ketika dia melihat tubuh besar penguasa muncul. Penguasa yang berat itu tiba-tiba berhenti ketika masih setengah kaki dari kepala Hong Chen. Kekuatan yang terkandung di dalamnya ditransmisikan melalui udara dan membanting seluruh tubuh Hong Chen ke tanah. Hong Chen tampak seperti katak yang telah diratakan. Seluruh tubuhnya tampak sangat menderita. Adegan ini menyebabkan seluruh panggung batu langit menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang mengharapkan akhir seperti itu. Tidak ada yang mengira bahwa jenius muda terkenal dari kota Tianbei ini akan dikalahkan dengan cara yang begitu mengerikan dan menyedihkan oleh seorang pria muda yang tampak asing. Dia benar-benar menang. Semua orang dari klan Han di kursi klan Han memandang Hong Chen yang dipaksa oleh penguasa berat Xiaoyan sampai dia bahkan tidak berani bergerak. Meski aku sudah sangat memikirkannya, sepertinya aku masih meremehkannya. Pemuda ini benar-benar luar biasa. Han Qi menghembuskan nafas pelan sambil menghela nafas. Dua orang paling bahagia adalah Han Yue dan Han Zhu. Han Yue menghela nafas lega, tampak seolah-olah dia telah melepaskan beban berat, sementara Han Zhu bahagia tanpa bisa dijelaskan. Panggung batu langit hening sesaat sebelum keheningan perlahan dipecah oleh gelombang tepuk tangan dan sorakan. Pertarungan seru antara generasi muda membuat mereka merasa perjalanan mereka berharga. Ekspresi orang-orang dari klan Hong sangat jelek di tengah sorak-sorai seluruh tempat. Awalnya mengira telah menjebak klan Han, tetapi akhirnya menjebak diri sendiri. Mereka telah kehilangan muka hari ini. Xiaoyan perlahan menarik penguasa Xuan beratnya. Dia menunduk, melirik Hong Chen sebelum berbalik untuk pergi. Tubuh Xiaoyan baru saja berbalik ketika ekspresi buas dan ganas melintas di mata Hong Chen. Kedua tangannya menekan ke tanah dan panah petir tersembunyi keluar dari lengan bajunya dan menembus punggung Xiaoyan. Perubahan tiba-tiba yang tak terduga segera menyebabkan banyak orang mengeluarkan seruan. Segera kutukan terdengar. Xiaoyan telah membiarkan Hong Chen hidup, namun berani melakukan tindakan yang begitu hina dan pengecut. Panah tersembunyi secara akurat menghantam punggung Xiaoyan di depan banyak tatapan kaget sebelum menembusnya. Namun tidak ada sedikit pun marjan yang muncul sebagai hasilnya. Hal itu menyebabkan sosok itu secara bertahap menjadi buram. Bayangan, hati Hong Chen langsung kaget melihat pemandangan ini. Dia buru-buru mundur. Kakinya baru saja melangkah mundur saat tubuhnya tiba-tiba menegang. Sebuah tangan tanpa sadar telah ditempatkan di belakangnya. Berhenti! Banyak raungan marah segera dipancarkan dari kursi klan Hong. Melihat Xiao yang tiba-tiba muncul di belakang Hong Chen, orang tua berpakaian abu-abu itu segera bergerak, berubah menjadi sosok buram yang melesat ke arah panggung. Kamu telah menyerahkan hidupmu ini. Jangan menyalahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Suara lembut ditransmisikan ke telinga Hong Chen sementara hawa dingin yang menakutkan menyebar dari hati Hong Chen. Sebelum dia bisa memohon belas kasihan, sebuah kekuatan telah ditembakkan dengan kejam ke punggungnya. Seteguk marjan segar keluar dengan liar dan tubuh Hong Chen jatuh dengan lemah. Kepalanya membentur tanah. Xiaoyan lalu menendang pada saat yang sama, mengirim tubuh Hong Chen terbang menuju kekuatan yang ditembakkan. Pria tua berpakaian abu-abu yang sedang bergegas akan menyerang ketika dia melihat Hong Chen menembak ke arahnya.
Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kekuatannya berkurang. Tangannya meraih Hong Chen dan buru-buru mengamatinya. Tiba-tiba, ekspresi pria itu menjadi suram. Hong Chen memang masih memiliki sisa nafas. Namun pembuluh di tubuhnya telah benar-benar dipatahkan oleh telapak tangan Xiaoyan. Tatapan pria tua berpakaian abu-abu itu menyeramkan menoleh ke Xiaoyan. Dalam kemarahannya yang ekstrim, dia akhirnya tertawa. Bagus, bagus. Anda berani melukai seseorang dari pavilionku. Bocah, kamu pasti akan menyesal. Orang tua itu mengayunkan lengan bajunya setelah kata-katanya terdengar. Angin menyelimuti Hong Chen yang tidak sadarkan diri sebelum melemparkannya ke arah kelompok Hong Li yang mengikuti dari belakang. Hong Li menerima Hong Chen. Ekspresinya langsung berubah menjadi hijau. Tatapannya dipenuhi dengan ekspresi ganas melihat Xiaoyan. Terlepas dari siapa Anda, Klan Hong tidak akan beristirahat sampai Anda lenyap. Suara kejam Hong Li menyebabkan panggung batu langit yang berisik secara bertahap menjadi sunyi. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah di hadapan kata-kata kejam Hong Li ini. Dia menjawab dengan suara lemah. Menurut apa yang dikatakan kepala klan Hong, ini salahku untuk membalas ketika dia melancarkan serangan diam-diam terhadapku. Kamu juga harus tahu, jika tidak cepat mengelak lebih awal, akhiranku tidak akan lebih baik dari dia. Aku yang dulu tidak peduli tentang ini. Anda telah memukuli anakku hingga menjadi lumpuh. Aku akan menggunakan hidupmu sebagai bayaran. Hong Li berbicara dengan cara yang buas. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Hari ini, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Tatapan pria tua berpakaian abu-abu itu dengan dingin menatap Xiaoyan. Kamu harus memberitahu diriku yang dulu. Di mana kamu telah mempelajari gerakan 3000 petir. Pavilion petir angin pasti tidak memiliki murid sepertimu.